Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dapat berjumpa dengan Yai. Sehat ya, Yai? Ya, alhamdulillah sehat, zahir batin jasmani rohani, Kang. Spesial buat saya mendapatkan kesempatan khusus untuk bisa mewawancarai Yai, khususnya tentang Jatman yang selama ini menjadi sebuah problematika tersendiri, khususnya dalam dunia media sosial, media internet, dan sekarang saya mendapatkan sebuah penjelasan langsung dari Yai. Semoga itu menjadikan sebuah bahan untuk menenteramkan para jamaah yang menjadi pertanyaan. Ingrid, Yai. Ya, terima kasih, Kang. Tapi saya ingin izin saya menyapa dulu. Oh, silakan, Yai, silakan. Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salama wa ba'd. Para mursyid, para muqaddam, khalifah badal, wahibbin, muridin di seluruh tanah air, baik di Daruh Aliyah, dan Wusto, Syu'biyah. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat semua. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan jasmani rohani untuk berkhidmat bersama-sama. Betul bahwasanya Jatman, Jamiatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, periode 2018 sampai dengan sekarang, ini memiliki surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita punya nomor AHU 000241.AH.01.07 tahun 2019. Alhamdulillah kalau begitu secara hukum atau di mata hukum Jatman memiliki badan hukum yang telah resmi. Untuk itu kembali kepada awal dari rencana di mana pertemuan ini saya inginkan sebuah jawaban daripada Yai selaku Sekretaris Jenderal Jatman. Pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan menenteramkan daripada permasalahan ataupun informasi yang kadang-kadang membingungkan jamaah. Pertanyaan pertama, yaitu tentang keberadaan Badan Hukum Jatman. Ya, baik, Kang. Jadi masyarakat tidak usah bingung. Kami bertindak hati-hati. Kami bertindak sesuai dengan pranata yang berlaku. Norma hukum, norma agama, norma sosial, bahkan norma susila. Jadi Badan Hukum di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dapat memiliki badan hukum sendiri. Namun hal ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan PBNU serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentunya. Tidak ada satupun aturan dalam PBNU yang melarang badan otonomnya memiliki akta badan hukum dari Kemenkumham, dalam hal ini Dirjen AHU. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, badan otonom atau disingkat BANOM adalah organisasi yang berada di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melaksanakan program NU sesuai dengan batas usia, kelompok masyarakat, profesi, dan atau kekhususan lainnya. Seperti Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama, begitu juga Jam'iyah Al-Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, dan lain-lain. Badan otonom ini biasanya didirikan untuk mengelola kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan karakteristik kelompok yang menjadi anggotanya. Namun, jika badan otonom tersebut ingin memiliki badan hukum, tentu badan hukum sendiri, misalnya dalam bentuk badan hukum berbadan hukum seperti yayasan atau perkumpulan, hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan bahwa badan hukum tersebut tetap merupakan bagian dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan badan hukum yang didirikan oleh badan otonom harus memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengaturnya tentang struktur, tentang tujuan dan mekanisme organisasi. Tentunya yang sesuai dengan peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan perundang-undangan yang berlaku, serta meskipun badan otonom tersebut memiliki badan hukum sendiri, tetap diperlukan mekanisme yang menghubungkan badan otonom dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tujuannya agar tidak menyimpang dari prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Saya tahu, kita menyadari bahwasanya desakan dari muhibbin muridin
Betul. Mengingat banyaknya di antara mereka yang ingin berjariah, ingin mewakafkan tanahnya atau barang-barang yang lain untuk kemaslahatan umat, harus direspon positif oleh Idaroh Aliyah, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Betul, betul. Yang pada akhirnya Idaroh Syu'biyah, Idaroh Wusta juga banyak memanfaatkan akte notaris tersebut untuk mengamankan harta kekayaannya, aset-asetnya Jam'iyah tersebut agar tidak disalahgunakan, tidak pindah tangan. Baik. Dengan hadirnya akte notaris tersebut, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah tentunya hadir melayani kebutuhan kita bersama, kebutuhan umat di tingkat idaroh masing-masing. Baik, baik. Yang wusto ya wusto, yang syu'biyah, yang husni yang husniyah, yang sa'afiyah. Alhamdulillah. Dengan demikian, meskipun badan otonom dapat memiliki badan hukum sendiri, tetap ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan aturan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan ini Jatman sudah memiliki itu, Kang. Alhamdulillah. Ya, sudah pasalnya sudah terpenuhi. Jadi dengan diterbitkannya SK Badan Hukum dari Dirjen AHU Kemenkumham oleh Badan Otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tidak berarti badan otonom tersebut telah lepas atau keluar dari perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepanjang 4 hal sebagaimana tersebut di atas tadi tidak dilanggar oleh oleh Banom PPNU tersebut, Kang. Baik, oleh Jatman ya. Ya. Siap. Di antara badan otonom PPNU tentunya ada di sana beberapa yang telah memiliki SK badan hukum yang tujuannya yang utama pokoknya biasanya agar dapat mengakses bantuan dana atau kegiatan dari pihak pemerintah atau pihak swasta yang biasanya mempersyaratkan harus berbadan hukum. Oke. Nah, badan hukum mandiri ya. Nah, Jatman misalnya pada tahun 2019 telah memiliki SK badan hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia. Siap. Tidak bermaksud untuk keluar dari organ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tetapi ada beberapa alasan yang mendasar. Misalnya untuk memenuhi syarat menjadi badan hukum penerima wakaf. Baik. Melayani kebutuhan idaroh wusto, idaroh syu'biyah, idaroh husniyah, sa'afiyah yang akan berkontribusi pada Jam'iyah dengan mengadakan kerjasama, tentu saja bersama dengan berbagai pihak yang mempersyaratkan adanya akte badan hukum tersebut. Tentunya dalam rangka pendirian kantor misalnya, ini penting sekali, Kang, untuk memiliki badan hukum akte notaris ini. Dan itu senyatanya sudah dimanfaatkan. Jadi, alhamdulillah, Jatman juga membutuhkan dan punya badan hukum tersebut. Baik, kalau demikian jelaslah bahwa keberadaan badan hukum itu yang dimiliki oleh Jatman bukan dalam arti keluar dari PBNU. Bukan sama sekali. Tetapi itu merupakan satu kesatuan, hanya saja dalam rangka untuk memiliki mengamankan aset. Mengamankan aset dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi oleh Jatman itu sendiri. Karena tidak mungkin kita ada sebuah aset misalkan lahan, permohonan bantuan. Tentu saja para pihak harus berterima kasih dengan hal kondisi semacam ini. Itu aja, Kang. Siap, jelas. Itu kita pertanyaan pertama, alhamdulillah. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Yai. Nanti kita sambung ya, Yai. Boleh, mungkin di lain waktu, Kang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.